Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Nu dipikah hormat kusim kuring. Saudara saya dan guru saya sebetulnya dalam konteks pemilu, Pak Dr. Budi selaku Ketua Bidang Pemuda Paguyuban Pasundan, karena beliau dulu juga sempat menjadi penyelenggara pemilu. Jadi saya banyak belajar juga sama Kang Budi, karena saya selalu memanggilnya Kang Budi. Kemudian yang kedua juga saya kira salam hormat dari saya kepada narasumber, ada Dr. Widya Setiabudi selaku Dekan FISIP Unpad. Alhamdulillah bisa bersama-sama ngobrol terkait dengan isu-isu kontemporer yang ini kemudian juga sangat cukup menjadi magnitud dalam perkembangan demokrasi di Republik ini. Dan juga Kang Yusuf selaku Ketua KNPI Jabar, dan tidak lupa kepada rekan-rekan semua gerakan mahasiswa Pasundan, mudah-mudahan selalu progresif dalam rangka mengawal isu-isu kebangsaan yang saya kira bangsa ini sejak lahir selalu mendambakan dialog begitu, sehingga dialog ini harus terbuka lebar bagi siapapun termasuk mahasiswa yang punya kesempatan lebih kalau kita menggunakan parameter struktur masyarakat Indonesia misalnya. Nah, isu ini sebenarnya sudah lama bergulir begitu ya, meskipun secara konten pintu masuknya banyak begitu. Nah, hanya sekarang ini kemudian momentum dua hal yang cukup menarik. Pertama terkait dengan penundaan pemilu, dan yang kedua terkait dengan masalah perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, saya mungkin yang pertama akan menjelaskan dulu terkait dengan penundaan. Kalau kita melihat memang penundaan pemilu itu dalam skema sistem elektoral kita, itu kita bisa melihat dalam undang-undang pemilu ada dua skema sebetulnya. Jadi penundaan itu bisa dilakukan melalui pemilu lanjutan, dan yang kedua pemilu susulan. Ini sebetulnya wilayahnya Kang Budi begitu ya. Jadi istilah penundaan itu dia bisa lahir dari dua hal. Pertama pemilu lanjutan, dan yang kedua pemilu susulan. Pemilu lanjutan itu maksudnya adalah apabila sebagian tahapan tidak dapat dilaksanakan. Sementara yang dimaksud dengan pemilu susulan itu adalah seluruh tahapan tidak dapat dilaksanakan. Nah, apa sebetulnya reasoningnya ketika terjadi pemilu lanjutan atau pemilu susulan yang harus diawali dengan keputusan penundaan? Ada paling tidak 4 hal secara normatif yang dijelaskan dalam undang-undang pemilu. Pertama, kalau terjadi kerusuhan. Kedua, kemudian gangguan keamanan. Ketiga, bencana alam. Dan keempat, gangguan lainnya, yang ini yang saya kira gangguan lainnya ini tidak secara imperatif diatur dalam undang-undang pemilu, sehingga juga ini bisa menjadi reasoning digunakan bagi saudara-saudara kita yang menghendaki atau mengusung penundaan terhadap pemilihan umum, meskipun Presiden atau pemerintah dengan DPR sudah bersepakat 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum Presiden, Wakil Presiden, kemudian DPR, DPD, dan DPRD. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan strategis, bahwa yang dimaksud dengan penundaan itu sesungguhnya terkait dengan jadwal pelaksanaan pemilu gitu. Nah, memang menjadi riskan ketika sudah disepakati 14 Februari 2024 dan KPU sudah mulai bergerak melakukan konsolidasi regulasi KPU, sosialisasi dan sebagainya, yang mungkin nanti pada tanggal 14 Februari 2024 akan dimulai dengan momentum pendaftaran peserta pemilu. Nah, sehingga ini ruang yang saya kira menjadi sangat menarik. Apakah penundaan itu bisa dilaksanakan ketika sudah disepakati bersama 14 Februari akan dilaksanakan pemilihan umum, kemudian juga KPU sudah mulai running melaksanakan tahapan. Nah, itu saya kira hal yang cukup penting yang harus kita perhatikan bersama. Tetapi kalau kita melihat secara normatif sesungguhnya ada klasifikasi terkait dengan penundaan. Kalau misal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, dan gangguan lainnya, itu dilihat secara proporsional dalam undang-undang pemilu, ada 4 paling tidak. Kalau terjadinya misalnya di desa dan kecamatan, maka itu menjadi domainnya KPU untuk menetapkan penundaan, KPU kabupaten kota gitu. Kalau terjadinya di wilayah kabupaten kota, maka yang menjadi domainnya KPU provinsi untuk menetapkan penundaan. Dan yang keempat sesungguhnya, kalau misalnya terjadinya pada tingkat provinsi yang secara imperatif atau secara tegas dinyatakan apabila 40%, gitu ya, 40% jumlah provinsi dan
50% jumlah pemilih tidak dapat melaksanakan pemilihan, maka ini kemudian menjadi domainnya presiden untuk menetapkan penundaan. Tetapi tadi saya katakan, ini secara imperatif, artinya secara tegas dalam konstruksi berpikirnya undang-undang pemilu, ada parameter 40% provinsi yang tidak dapat melaksanakan pemilihan, dan yang kedua, lebih dari 50% jumlah pemilih tidak dapat melaksanakan pemilihan. Pertanyaannya adalah, isu besar sekarang terkait dengan penundaan itu, kalau misalnya penundaannya itu dilakukan kepada seluruh provinsi, dan kemudian lebih dari 50%, lantas organ mana yang bisa membuat keputusan dalam rangka menetapkan penundaan. Nah, ini saya kira dalam perspektif hukum ini menarik juga untuk dibicarakan bersama. Nah, dalam perspektif sebuah wacana, saya kira penundaan ini bukan barang baru karena kita dalam sejarah pemilu kita 2 kali sempat terjadi penundaan. Kang Budi juga mungkin lebih banyak paham tentang ini. Dan ketika tahun 1968 terjadi sebuah turbulensi politik dari mulai nawacita, kemudian lahir ketetapan MPR nomor 9 yang menetapkan Soeharto sebagai presiden, pejabat presiden begitu ya. Kemudian juga pada saat itu di dalam TAP MPR nomor 11 tahun 66 ditetapkan bahwa ada putusan pemilu akan diadakan tahun 68 atau sekitar 5 Juli 1968 yang pada saat itu juga kemudian disepakati akan dibuat rancangan undang-undang pemilu dan susduk MPR DPR paling lama 6 bulan. Tetapi pada saat itu saya kira ini kemudian tidak dapat dilaksanakan karena memang baru saja terjadi pergeseran kekuasaan dan kemudian juga masyarakat melihat ada beberapa hal yang belum terakselerasi dalam RUU itu terkait dengan tuntutan trikora, sehingga itu kemudian menjadi alasan untuk melakukan penundaan terhadap pemilihan umum. Jadi harusnya dilakukan 5 Juli 68, tetapi kemudian tidak dilaksanakan pemilihan itu, lantas baru dilaksanakan pada tahun 71. Yang kedua kemudian tahun 71 mestinya 76 diadakan pemilu, tapi tidak dilakukan pemilu karena ini juga persoalan politik. Terjadi pergolakan di daerah, pemberontakan sehingga dianggap terjadi darurat pada saat itu, kemudian ditetapkan SOB begitu, dan juga terjadi sebuah momentum besar terhadap partai politik pada saat itu ada fusi parpol. Maka kemudian juga digeserlah atau ditundalah pemilu yang harusnya 76 jadi 77. Maka saya kira dalam perspektif historis kita pernah 2 kali terjadi turbulensi politik yang implikasinya adalah penundaan terhadap pemilihan umum. Lantas kemudian, apakah pemilihan umum itu apakah penundaan itu dapat dilakukan? Kalau kita melihat secara normatif, sepanjang itu terkait dengan reasoning yang 4 tadi, kerusuhan, gangguan keamanan dan bencana alam, serta gangguan lainnya, mungkin saja bisa terjadi. Meskipun ini akan menodai komitmen bersama, khususnya yang dulu pernah kita lakukan tahun 99 pasca reformasi, ketika kita bersepakat untuk melakukan amandemen. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan sistem presidensil. Kita tahu semua bahwa dalam sistem presidensil, salah satu instrumennya adalah jabatan presiden dan wakil presiden itu harus fix system. Jadi jelas, tegas berapa tahun, 4 tahun kah, 5 tahun kah, dan kemudian juga konstitusi kita mengatur di dalam pasal berapa itu, Pasal 7 bahwa presiden wakil presiden memegang jabatan 5 tahun dan sesudah dipilih kembali. Nah, ini saya kira peristiwa yang tadi saya jelaskan menunjukkan bahwa memang pernah kita dalam sejarah ketatanegaraan kita terjadi penundaan. Nah, bagaimana kemudian implikasinya dengan masa jabatan presiden? Dulu secara historis misalnya kita pernah terjadi 2 kali momentum politik. Itu yang pertama ketika adanya keputusan MPR nomor 9 yang tadi juga sudah saya sebutkan. MPR menetapkan Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden. Lantas juga yang paling dahsyat saya kira ada ketetapan MPR nomor 3 tahun 63 yang MPR kemudian menyatakan bahwa Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini menarik. Kenapa? Kenapa dulu bisa melakukan itu? Karena formulasi ketatanegaraan kita, pemegang kedaulatan rakyat kita sesungguhnya adalah MPR. Sehingga MPR dia punya legitimasi secara politik dan konstitusional dalam rangka menetapkan jabatan-jabatan penyelenggaraan negara. Karena logika berpikir konstitusi kita,
kedaulatan rakyat itu diserahkan sepenuhnya oleh MPR, maka MPR lah yang punya legitimasi untuk mendistribusikan kekuasaan, termasuk kepada presiden dan wakil presiden. Maka di sininya letak MPR kemudian mempunyai legitimasi untuk menetapkan jabatan tanpa melalui election, tetapi juga bisa melalui appointment. Tapi tentunya sekarang berbeda. Skema kita sekarang bahwa kedaulatan rakyat itu tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada MPR, tapi dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang saya kira harus diberikan garis tebal gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan menjadi pertanyaan ketika perpanjangan lantas siapa yang akan menetapkan perpanjangan itu. Padahal skema kita sekarang tidak ada lagi lembaga yang punya kekuasaan yang superpower, yang mempunyai kekuasaan yang cukup mahadahsyat, yang kemudian mendistribusikan kepada organ-organ di bawahnya. Karena kan dulu kita menggunakan distribution of power atau sharing of power. Sekarang kan kita tidak lagi, tapi kita menggunakan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dengan check and balance. Jadi semua organ negara sederajat sehingga tidak ada lagi yang superior atau tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Nah, maka inilah kemudian yang menjadi problem besar bagi kita. Yang pertama adalah catatan saya dalam konstitusi kita sekarang bahwa penentuan jabatan presiden tidak ada ruang untuk dilakukan melalui appointment atau melalui penetapan atau penunjukan, tetapi dilakukan dalam skema election, pemilihan yang tegas di dalam pasal 6A dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena memang sesungguhnya rakyat inilah pemegang kedaulatan yang kedaulatan itu diatur dalam konstitusi. Konstitusi kita mengatur pasal 6A menentukan jabatan presiden dan wakil presiden itu dipilih. Itu catatan penting. Yang kedua kemudian, pasal 6A ini juga tidak boleh dibaca parsial, harus dikorelasikan dengan pasal 7 konstitusi kita yang mengatakan bahwa masa jabatan presiden 5 tahun dan sesungguhnya dapat dipilih kembali untuk 1 masa jabatan. Bahkan MK pernah memutuskan mempertegas pasal 7 tadi. Gitu. Sehingga kalau misalnya ada penentuan jabatan presiden dan wakil presiden tanpa melalui skema election, inilah yang kemudian dianggap ya pasti bertentangan dengan konstitusi. Bahkan bisa disebut ini bisa merobek konstitusi kita. Padahal semangat kita pasca reformasi tahun 99, kita mendeklarasikan diri sebagai negara menganut paham konstitusionalisme. Apa maksudnya? Negara-negara yang menganut paham konstitusionalisme yang pertama adalah sepakat. Tidak memiliki toleransi terhadap kekuasaan yang absolut. Yang kedua adalah ada yang namanya kekuasaan yang harus diawasi oleh organ-organ yang ada dalam negara maupun oleh masyarakat. Nah, inilah yang kemudian dalam pandangan saya, kalau memang misalnya kita meraba-raba apa yang akan dilakukan oleh sebuah kekuatan yang sekarang gelombangnya mulai terkonsolidir terkait dengan masalah penundaan dan dianggap akan berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Kerusuhan misalnya. Mungkinkah kerusuhan itu didorong menjadi salah satu trigger pemicu untuk penundaan dan perpanjangan masa jabatan? Ya kalau kerusuhannya totally misalnya seluruh provinsi dan kemudian ya lebih dari 50%, itu yang kita khawatirkan begitu ya. Yang kemudian yang kedua, gangguan keamanan juga termasuk. Saya kira nih riak-riak kecil mulai bunyi begitu. Dan bencana alam saya kira juga, kalau bencana alam kan sesungguhnya ya di luar kemampuan kita. Jadi rasanya tidak mungkin akan terjadi bencana alam seluruh provinsi gitu ya. Atau paling tidak 40% jumlah provinsi dan berakibat kepada hak pilih rakyat bisa tidak terakomodasi lebih dari 50% begitu ya. Nah, yang kita khawatirkan sebetulnya karena di dalam undang-undang pemilu ada istilah gangguan lainnya gitu. Apakah misalnya gangguan lainnya itu juga termasuk bencana non alam COVID, tapi saya kira COVID sekarang semakin menurun. Atau yang kedua misalnya seperti apa yang dijelaskan oleh kakak saya tadi, Kang Budi, apakah ini misalnya konflik antara Rusia ini bisa dijadikan sebagai pemicu atau pemantik untuk dijadikan sebagai ajang konsolidasi terhadap penundaan pemilu melalui kanalnya krisis misalnya di bidang ekonomi kan begitu. Nah ini juga saya kira bisa saja dilakukan. Atau kemarin misalnya ada orkestrasi politik yang dilakukan oleh Abdesi begitu ya. Dan saya tidak yakin itu kemudian dalam sebuah momentum acara yang terstruktur kemudian itu usulan itu
tidak dirancang terlebih dahulu begitu, tiba-tiba gitu ya, dan itu saya kira juga agak sulit gitu. Nah, kan kalau kita melihat konteks konstitusi kita hanya ada dua kemungkinan bisa dilakukan. Pertama melalui kanal amandemen yang kemudian saya yakin seluruh elemen bangsa ini agak alergi kalau misalnya amandemen dilakukan dalam jangka dekat ini. Meskipun amandemen sesungguhnya bukan sesuatu yang haram, bisa saja dilakukan. Tetapi pertanyaannya apakah saat ini adalah tepat dilakukan amandemen? Lantas yang kedua, apa yang harus diamandemen? Karena kita tahu bahwa konstitusi itu adalah sistem dan struktur ketatanegaraan, sehingga tidak mungkin dia berdiri sendiri antara pasal satu dengan pasal lainnya begitu. Makanya ini yang saya kira menjadi hal yang cukup menarik ketika misalnya sekarang lebih banyak yang bersepakat untuk tidak melakukan amandemen, tapi lebih baik fokus terhadap pembenahan struktur dan sistem ekonomi pasca COVID, mengembalikan atau memulihkan sistem ekonomi kerakyatan pasca COVID yang mungkin stagnan hampir 2,5 tahun. Nah, konfigurasi politik saya kira sekarang banyak juga yang tidak menghendaki terjadinya penundaan dan perpanjangan presiden, karena ini akan merusak dan menodai bahkan merobek-robek konstitusi kita dan juga berimplikasi terhadap komitmen kebangsaan yang tadi saya katakan bahwa penguatan sistem presidensial itu berimplikasi kepada fixed sistemnya masa jabatan presiden. Dan yang kedua juga saya kira ini tidak sehat begitu secara demokrasi begini. Apakah betul bahwa bangsa ini sudah tidak lagi memiliki kader, gitu, sudah tidak lagi memiliki tokoh-tokoh di seluruh republik ini yang sesungguhnya mungkin saja bisa lebih baik dari yang terbaik dalam rangka memimpin bangsa ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara, dan mohon maaf saya tidak buat bahan karena kebetulan dikasih tahunya tadi siang begitu, jadi saya belum sempat. Dan mohon maaf juga kepada para narasumber karena saya kebetulan juga harus mengisi acara seminar dengan kementerian. Mungkin saya setelah ini pamit duluan, mohon maaf. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Moderator, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.